Halo guys, balik lagi sama gue Raka di sini di channel 21 Creative Media, channel yang ngebahas teknologi secara kreatif. Nah, jadi di video kali ini gue akan memberikan kalian sebuah video review singkat ya tentang laptop yang sekarang udah ada di depan gue ini, yaitu MSI GS66 Stealth 10 UE. Jadi untuk pertama kalinya ya di channel kita ini mereview sebuah laptop. Dan kali ini gue akan mencoba untuk mengcover semuanya yang apa yang kita bisa dapetin dari laptop MSI kali ini. Tapi disclaimer dulu sebelumnya, karena video kali ini nggak disponsorin oleh MSI itu sendiri, karena memang laptopnya ini kita nggak dapetin dari mereka. Tapi kalau MSI memang mau ngirimin laptopnya, kita terima-terima aja. So, kita mulai bahas dari desainnya terlebih dahulu ya. Untuk laptop MSI GS66 Stealth 10 UE ini memiliki tampilan yang agak boxy. Jadi laptopnya ini punya bentuk yang kotak banget. Dan sekilas kalau kita lihat itu memiliki tampilan mirip seperti buku tahunan SMA ya. Dan untuk laptop kali ini memiliki warna dengan aksen full black. Jadi nggak ada warna lain selain hitam di sini. Jadi lebih makin mengesankan nama dari Stealth dari laptop itu sendiri. Di sini juga udah nggak ada aksen-aksen warna gold seperti pendahulunya, yaitu GS65 Stealth. Jadi untuk GS66 Stealth ini memiliki tampilan yang lebih stealthy dibandingkan pendahulunya. Dan untuk logo MSI di belakangnya juga memiliki warna hitam yang nggak terlalu kelihatan di belakang. Jadi untuk desainnya, MSI GS66 Stealth ini nggak terlalu menampilkan kesan laptop gamingnya. Jadi menurut gue sendiri tampilan dari laptop ini masih cocok-cocok aja untuk kalian bawa nongkrong ke cafe sambil ngerjain tugas atau ngedit-ngedit ringan. Karena tampilan dari laptop ini sendiri nggak terlalu alay, jadi nggak terlalu menarik perhatian orang. Ditambah lagi berat dari laptop ini cuma sekitar 2 kg dengan ketebalannya hanya 2 cm. Untuk I/O di sini cukup lengkap juga ya. Di bagian kiri ini kalian bisa menemukan port charging Thunderbolt 3.0 dengan power delivery mencapai 65 watt, full size HDMI dan juga USB 3.2. Dan di sebaliknya kalian juga bisa menemukan LAN port 2,5 gigabit, 2 buah USB 3.2 dan juga USB Type-C 3.2. Dan juga audio jack combo yang di sini memiliki aksen keemasan. Dan laptop ini juga memiliki webcam yang udah mendukung Windows Hello. Kemudian yang gak kalah menarik dari laptop ini adalah soal hardware apa yang ada di dalamnya. Laptop ini menggunakan prosesor dari Intel Core i7 generasi ke-10, yaitu Core i7 10870H dengan 8 core dan juga 16 thread dengan TDP 45 watt yang bisa mencapai clock speed di angka 5,0 GHz single dan juga 4,8 GHz all core, dan ditambah dengan RAM 16 GB dengan kecepatan 3200 MHz. Dan yang baru dalam laptop ini adalah GPU yang digunakan kali ini adalah RTX 3060. Iya, RTX 3060 di dalam sebuah laptop dengan VRAM 6GB GDDR6 di dalamnya dengan TDP mencapai 95 watt. Dan karena laptop ini udah menggunakan RTX 3060 di dalamnya, jadi laptop ini juga sudah mendukung resizable bar agar prosesornya itu bisa mengakses memori dari GPU-nya secara menyeluruh. Dan untuk bisa menikmati performa yang dihasilkan dari GPU RTX 3060-nya, laptop ini memiliki display yang nggak main-main dengan refresh rate yang cukup gokil mencapai 300 Hz dengan akurasi warna di angka 99% sRGB. Untuk SSD-nya di sini udah menggunakan M.2 NVMe 1TB Gen 3 yang bisa kalian tambah lagi karena masih ada satu slot kosong lagi untuk SSD M.2 NVMe-nya. Dan untuk konektivitasnya laptop ini juga sudah mendukung teknologi Wi-Fi 6. Dan untuk bisa mensuplai daya yang dibutuhkan oleh prosesor, GPU, dan juga display dengan refresh rate yang tinggi, laptop ini memiliki ukuran baterai yang paling besar yang pernah gue lihat, yaitu mencapai 99,9 Wh. Dan untuk kapasitas baterai dari laptop ini memang udah nggak bisa lebih gede lagi ya. Karena perlu kalian ketahui kalau kalian memiliki laptop dengan baterai yang memiliki kapasitas di angka 100 Wh ke atas, kalian itu memerlukan perizinan khusus untuk membawa laptop ini masuk ke dalam pesawat. Kecuali bapak kalian itu pilot ya. Jadi MSI di sini mencari aman aja daripada kalian repot-repot harus ngurusin perizinan ini dan itu. Jadi baterai dari laptop ini hanya memiliki ukuran mencapai batas maksimalnya yaitu 99,9 Wh. Kemudian kalau kita perhatikan di bagian sisi-sisi laptop ini memiliki banyak banget lubang untuk airflow baik di kanan, kiri, dan juga belakang laptop ini. Karena memang di dalam laptop ini terdapat 3 buah fan untuk pendinginannya yang maksimal untuk menjinakkan panas dari prosesor dan juga GPU yang digunakan.
Kemudian untuk keyboardnya sendiri di sini cukup nyaman ya bagi gua untuk dipakai harian seperti mengetik, mengedit, dan mengerjakan tugas ringan lain-lain. Tapi bagi gua kalau untuk gaming agak sedikit kurang karena memiliki travel distance yang cukup pendek. Dan untuk keyboardnya ini sendiri dia udah memiliki lampu RGB yang bisa kalian atur per key. Tapi sayangnya mengatur lampu RGB pada laptop ini kita masih harus menggunakan dua aplikasi yang berbeda, yaitu MSI Dragon Center dan juga SteelSeries Engine. Yang sangat menyayangkan, padahal untuk brand-brand lain seperti Asus cuma perlu menggunakan satu aplikasi aja, yaitu Asus Armoury Crate. Kemudian untuk bagian trackpadnya di sini memiliki desain yang nggak luas tapi memanjang, yang sebenarnya udah cukup nyaman, tapi sayangnya karena memiliki ukuran yang panjang ini harusnya trackpadnya ini dilengkapi dengan fitur palm projection yang lebih canggih. Karena yang gue temukan di laptop ini pada saat kita mengetik, trackpadnya ini masih suka ikut geser-geser kalau tersentuh dengan telapak tangan, jadi agak sedikit mengganggu. Dan di sini juga kalian bisa menemukan dua buah speaker yang menghadap ke atas yang di-branding oleh MSI sebagai Dyna Audio dengan suara yang superior. Tapi setelah gua cobain ternyata speaker ini bisa dibilang biasa-biasa aja sih. Kalau gitu kita akan langsung aja nyobain gimana performa dari laptop MSI GS66 Stealth 10 UE kali ini dengan beberapa benchmark seperti benchmark sintetis untuk ngedapetin skor dari performa yang dihasilkan oleh laptop ini, kemudian melihat seberapa efektif pendinginan yang digunakan pada laptop ini, dan juga melihat apakah laptop ini bisa menghasilkan performa yang mencapai 300 fps dalam beberapa game seperti yang udah didukung oleh displaynya itu sendiri mencapai 300 Hz. Dan untuk metode pengetesannya kita akan menggunakan mode Extreme Performance pada MSI Dragon Center-nya agar ketiga fan yang ada di laptop ini berjalan pada kecepatan maksimalnya, agar prosesor dan juga GPU-nya itu nggak kepanasan dan menurunkan performanya. Tapi sayangnya kalau kita mengaktifkan mode Extreme Performance pada MSI Dragon Center ini, suara dari kipas laptop ini menurut gua cukup mengganggu ya, seperti ini suaranya. Untuk pengetesan pertama di sini kita akan menggunakan 3D Mark Firestrike untuk skenario pengetesan menggunakan DirectX 11. Di sini kita mendapatkan skor 16075 untuk keseluruhannya, dan kemudian untuk pengetesan di DirectX 12 dengan 3D Mark Time Spy, di sini kita mendapatkan skor di angka 7465 secara keseluruhannya. Dan nggak lupa juga untuk pengetesan ray tracingnya dengan menggunakan 3D Mark Port Royal, di sini mendapatkan skor di angka 4184 secara keseluruhan. Dan pada pengetesan physics score alias pengetesan CPU, di sini prosesor Core i7-10870H ini dapat bertahan pada frekuensi 4,7 GHz dengan cukup lama dalam mode Extreme Performance. Dan kemudian untuk tes selanjutnya adalah pengetesan dengan prosesornya menggunakan Geekbench 5. Di sini kita mendapatkan skor single core di angka 1282 yang itu mirip-mirip dengan skor dari prosesor AMD Ryzen 9 3900X atau Core i7-9700K versi desktop. Dan untuk multicore-nya sendiri di sini mendapatkan angka di sekitaran 7540 yang itu mirip-mirip dengan performa Core i7 desktop lainnya. Kemudian untuk pengetesan berikutnya di sini kita menggunakan Cinebench R23. Di sini kita mendapatkan skor multicore di angka 8069 dan single core di angka 1207. Dan untuk Cinebench kali ini kita juga akan sekaligus mengukur gimana efektivitas pendinginan yang ada pada laptop ini. Dengan 5 kali run multicore di Cinebench ini dalam mode balance pada laptopnya, suhu maksimum pada prosesornya itu bisa mencapai angka 96 derajat Celcius dengan clock speednya turun di angka 4 GHz. Sementara kalau kita menggunakan mode Extreme Performance, suhu dari prosesornya itu hanya berada di angka 83 Celcius aja dengan clock speednya mencapai 4,6 GHz. Jadi bisa diartikan kalau pendinginan dari laptop ini cukup efektif untuk menjaga baik suhu dari prosesornya dan juga clock speednya.
Dan untuk benchmark yang terakhir di sini kita akan mencoba untuk ngejalanin game-game. Apakah laptop ini bisa menjalankan game dan mencapai angka 300 FPS? Dan untuk pengetesan kali ini gue realistis aja karena di sini gue akan menggunakan game-game FPS yang cukup ringan seperti CSGO dan Valorant. Karena apabila kita mengetesnya menggunakan game-game AAA, nggak mungkin untuk laptop ini bisa mencapai angka 300 FPS. Dan untuk pengetesan pertama yaitu CSGO, di sini kita hanya bisa mendapatkan FPS di angka 300 apabila kita menggunakan settingan very low di resolusi 1080p. Sementara untuk Valorant ini FPS-nya cukup aman banget, walaupun kita setting high, FPS-nya itu bisa mencapai angka 700 FPS. Tapi kalau kalian nggak mau main game di angka 300 FPS, kalian mungkin bisa meningkatkan settingan grafiknya. Kalau mungkin kalian rasa 144 FPS aja itu udah cukup banget. Nah, jadi kesimpulannya laptop MSI GS66 Stealth 10UE ini cocok banget buat kalian yang ingin memiliki laptop gaming yang memiliki spesifikasi yang cukup tinggi dengan baterai dengan kapasitas yang besar dan juga layar dengan refresh rate yang cukup tinggi. Memiliki tampilan yang benar-benar stealth dengan warna full black dan desainnya nggak terlalu gaming-gaming alay tentunya bisa menjadi poin plus bagi beberapa orang. Tapi semua ini tentunya nggak bisa kalian dapetin dengan harga yang murah. Karena laptop MSI GS66 Stealth 10UE dengan spesifikasi yang gue gunakan kali ini dibanderol dengan harga yang cukup mahal, mencapai 35 juta rupiah. Nah, jadi sekian aja video review gue tentang laptop dari MSI GS66 Stealth 10UE kali ini. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jadi seperti biasa, gue Raka pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Signing out.